Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hansan Arif Wijaya, dosen program studi Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, setiap proses pembelajaran harus dirancang secara sistematis, inovatif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa. Oleh karena itu, video ini saya susun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Video ini mempresentasikan pengajaran, strategi pembelajaran, serta implementasi proses pembelajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bagi saya, mengajar bukan sekedar menyampaikan materi di depan kelas. Mengajar adalah proses membangun cara berpikir, menumbuhkan rasa ingin tahu, serta membimbing mahasiswa agar mampu memahami persoalan, menganalisis berbagai alternatif solusi, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai akademis. Saya meyakini bahwa pembelajaran yang berkualitas tidak diukur dari banyaknya mata kuliah yang berhasil disampaikan, melainkan dari sejauh mana mahasiswa mengalami perubahan cara berpikir, bersikap, dan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, saya berupaya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sehingga mereka tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi penanya, peneliti, sampai menyelesaikan masalah. Dalam merancang pembelajaran, saya mengacu pada prinsip outcome-based education yang menempatkan pencapaian pembelajaran sebagai orientasi utama. Untuk mewujudkannya, saya mengintegrasikan pendekatan case method, project-based learning, diskusi, kolaborasi, presentasi, refleksi, dan pemanfaatkan teknologi digital agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang aktif, kontekstual, dan bermakna. Pada video ini, saya memperlihatkan implementasi pembelajaran pada mata kuliah analisis kebijakan pendidikan. Mata kuliah ini membekali mahasiswa agar mampu memahami konsep kebijakan pendidikan, menganalisis berbagai persoalan pendidikan, mengevaluasi implementasi kebijakan, serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti sebagai solusi terhadap berbagai tantangan pendidikan. Saya memilih pendekatan pembelajaran berbasis kasus dan proyek karena saya percaya bahwa calon pemimpin pendidikan tidak cukup hanya menguasai teori. Mereka perlu belajar menghadapi persoalan nyata, mengelola data, informasi, berdiskusi secara ilmiah, serta merumuskan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih dekat dengan kebutuhan dunia kerja dan dinamika kebijakan pendidikan. Harapan saya, setiap mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi secara efektif, dan berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan pendidikan melalui sebuah kebijakan. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan implementasi pembelajaran yang saya lakukan di kelas sebagai wujud nyata pendekatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Semoga proses ini dapat memberikan gambaran mengenai komitmen saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nice to meet you, senang berjumpa dengan Anda pada pagi hari ini. Pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan keberapa? Kedua. Ya, pertemuan kedua ini adalah pertemuan setelah kita melakukan kesepakatan bermufakat tentang aturan-aturan, kemudian time schedule yang akan kita lalui selama satu semester ini. Dan aturan-aturan yang telah kita sepakatin ini adalah aturan-aturan yang akan menjadi aturan main kita selama satu semester ini. Selanjutnya, kemarin sudah dibentuk kelompok. Iqbal, ada berapa kelompok yang kemarin dibentuk? Ada 7 kelompok. 7 kelompok, oke. Sudah matanya sudah dapat semua? Oke. Pada hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran
analisis kebijakan yang berada di semester 6. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Iqbal pimpin doanya. Baik, sebelumnya terima kasih doa mulai. Oke. Pertemuan hari ini seperti biasa adalah pertemuan kedua, dan di pertemuan kedua ini saya harapkan kalian tidak hanya memahami tentang konsep kebijakan pendidikan secara teori dan definisi, tapi saya berharap konsep kebijakan pendidikan ini kalian pahami bagaimana cara pembuatan sebuah kebijakan dan bagaimana implikasi dan evaluasi dari sebuah kebijakan. Sebelum kita mulai, silakan lakukan presensi terlebih dahulu. Silakan ambil HP kalian, dapat di depan untuk presensi kalian pada hari ini. Siapa yang mengatur pendidikan di Indonesia ini? Siapa yang mengatur pendidikan di Indonesia? Ya? Siapa? Sama? Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan. Yang lain? Menteri Agama. Oke, Pendidikan Agama. Oke, nice. Ada yang lain? Ada yang lain? Kita akan lanjut slide. Nanti kita akan menjawab siapa yang akan mengatur pendidikan Indonesia. Perhatikan, rutinitas pendidikan Indonesia dengan sebuah fenomena jutaan anak di Indonesia setiap hari melakukan rutinitas yang sama, pakai seragam yang sama, belajar yang sama, kurikulum yang sama, kemudian hampir semua aturan diberlakukan sama. Lalu kemudian pertanyaannya, pernahkah kita bertanya siapa yang menentukan ini semua? Kok effort-effortnya kita harus pakai seragam dari SD, SMP, SMA? Bahkan di kuliah ada sebuah kurikulum. Kenapa kuliah ini harus tamat? Paling singkat 4 tahun. Kenapa kuliah S1 ini nggak tamatnya 2 tahun saja? Siapa yang mengatur itu semua? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Perubahan ini terjadi karena satu hal. Kenapa perubahan saya sebut perubahan? Karena ada aturan-aturan yang mengikat kita. Ada kurikulum berubah hari ini. Pernah kalian alami kurikulum berubah di SMP? SD, SMP, SMA, apa kurikulumnya sama? Beda. Kurikulumnya berubah. Kemudian terakhir, kalau dulu ada ujian nasional, terakhir ujian nasional dihapuskan. Kalian yang ujian dihapuskan atau tidak dihapuskan? Nanti akan ada perbedaan. Kemudian ada lagi sistem zonasi. Kita mau sekolah, itu ada zonasi yang paling dekat dengan rumah, yang paling jauh dengan rumah, atau kampus. Ada kampus yang dekat dengan rumah, ada kampus yang jauh dengan rumah. Tapi kalau kampus zonasinya diatur dalam beberapa zonasi. Ada zonasi Sumatera 1, 2, dan 3. Tapi kalau sekolah, zonasinya diberlakukan untuk dekat dengan rumah. Kemudian ada lagi, ada inisiatif Merdeka Belajar. Kalau dulu nggak pernah mendengar kata-kata Merdeka Belajar, tapi hari ini sudah ada. Kemudian ini yang paling penting untuk mahasiswa, adanya aturan atau regulasi tentang uang kuliah tunggal (UKT). UKT-nya hari ini siapa yang paling tinggi? View berapa tadinya? 2 juta. 2 juta yuk. 1 view 1,5. Oke, kemudian 2 triliun. Oke, 1 triliun. Oke, yuk. 2, 6, 4, 3. Oke. Hampir di kelas kita ini memiliki UKT yang baru. So siapa yang menentukan UKT ini hari ini? Siapa? Kalian, pemerintah, camat, RT atau RW? Kita nggak tahu. Nanti akan kita bahas. Inilah yang disebut sebagai regulasi. Kemudian kebijakan sertifikasi guru. Kalau guru ada sertifikasi, kalau dosen ada sertifikasi. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang diambil. Kenapa ini kok bisa berubah? Siapa yang melakukan perubahan ini? Nah, ini perlu dipahami. Mengapa setiap menteri membawa kebijakan baru? Menteri yang ganti Menteri Pendidikan, ganti kurikulum. Oke.
Ganti kurikulum. Kemudian setiap pergantian pemimpin Kementerian Pendidikan seringkali diikuti dengan serangkaian kebijakan baru yang signifikan. Apa yang mendorong siklus perubahan ini? Jadi ini menjadi pertanyaan kita, kok berubah-ubah? Apakah kita ini inkonsistensi? Kita nggak konsisten. Apakah dengan perubahan itu mendapatkan sebuah kemajuan? Gimana? Belum tentu. Apakah dengan tidak berubah juga akan mendapatkan kemajuan? Tidak. Jadi kita harus berposisi berubah atau tidak berubah. Nanti akan kita lihat. Berubah atau tidak berubah. Oke. Nih, saya akan kasih tahu timeline dinamika kebijakan kurikulum Indonesia. 45 sampai 1975, pembentukan fondasi awal kurikulum nasional pasca kemerdekaan. Ini menjadi hal krusial. Kenapa? Karena setelah beberapa tahun kita dijajah, hampir ratusan tahun kita dijajah, harus ada peletakan fondasi terhadap pendidikan Indonesia. Kita mulai dari mana? Loh Pak, kenapa ada fondasi? Karena setiap daerah memiliki tingkat keberagaman bahasa, tingkat keberagaman pemahaman, tingkat keberagaman sumber daya. Sehingga ada fondasi kurikulum nasional di sini. Kemudian 94 ini zamannya saya. 94 ini ada kurikulum 94 yang paling terkenal, bukunya paling banyak. Kemudian zaman ini sangat biasa kalau guru memukul siswa. Ini sangat biasa. Ya, karena saya sering pukul juga ya. 2024 kita kenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. 2026 ada KTSP, 2013 ada K13 dan sekarang ada Merdeka Belajar. Ini adalah timeline dari kurikulum. Oke. Nih. Ini menteri siapa? Oke. Terlepas apapun yang terjadi hari ini tentang bapak ini, tapi dia berhasil membuat sebuah kebijakan menghapus dan kalian merasakan itu. Enak nggak ujian? Hah? Zaman saya ada heart rate yang meningkat, ya, detak jantungnya meningkat. Kenapa? Karena waktu mau ujian nasional kita memang preparation belajar. Ada masa tenang. 1 minggu sebelum ujian itu masih tenang, kita nggak boleh keluar, nggak boleh kegiatan aktivitas yang membuat kita sakit dan lain-lain ya. Jadi masih tenang. Itu kita diwajibkan untuk memang benar-benar belajar. Tetapi Pak Nadiem ini menghapus kebijakan ujian nasional yang menjadi standarisasi satu Indonesia. Lalu pertanyaannya, ketika sebuah keputusan besar mengguncang dunia pendidikan Indonesia, mengubah peta evaluasi dan kelulusan, apa alasan dibalik kebijakan yang dilakukan? Kalau dulu berpikirnya ujian nasional, kenapa dilakukan? Karena biar standar. Standar itu seperti apa Pak? Oke, ini warnanya apa? Ini warnanya apa? Berarti standar kita tentang warna sama. Maka ujian pendidikan itu untuk menyamakan standar di setiap daerah. Ribuan pulau, masing-masing pulau itu punya fasilitas yang berbeda. Ada pulau yang punya internet, ada pulau yang nggak punya internet, ada pulau yang punya akses jalan yang bagus, ada pulau yang punya akses jalan tidak bagus. Tapi pemerintah berharap dalam ujian nasional itu dilakukan standar. Tetapi Bapak ini menghapus standar itu. Kita akan membahas apa sebenarnya alasan dibalik kebijakan yang dilakukan. Nih, keputusan penghapusan ujian nasional itu memicu beragam reaksi, harapan akan pendidikan yang lebih holistik hingga kekhawatiran tentang standar. Jadi banyak pakar, profesor, guru besar, mereka mempertanyakan standar yang ada ketika UN itu dihapuskan. Kira-kira kamu tim yang setuju ada UN atau tidak? Saya tanya yang cowok dulu lah. 3 orang cowok ini setuju ada ujian nasional atau tidak? Tidak. Yang cewek? Tidak juga. Memang itu mau ujian. Pak kenapa nggak mau ada ujian? Ya Pak, hidup yang ujian itu susah Pak. Lebih baik itu nggak ada ujian. Itu maunya kita ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya pengen sebelum saya masuk kepada
kita beranalogi dulu ya pada inti dari perkuliahan kita. Jika Anda menteri hari ini, nah saya cuma pengen satu saja, saya kasih sekitar 2 menit berpikir. Boleh gunakan AI, ChatGPT, boleh gunakan sumber lainnya, internet. Kalau Anda menteri hari ini, kalau Anda menteri pendidikan hari ini, kira-kira satu kebijakan apa yang akan kalian buat? Saya menteri hari ini. Nah, satu kebijakan apa yang akan saya buat? Sudah? Sampai sudah apa? Oke, apa? Saya bakal. Coba ibu dulu. Ibu dulu kenalin nama yuk, siapa nama yuk, kemudian. Perkenalkan, nama saya Novi. Oke. Jadi saya kalau jadi menteri mungkin saya akan meratakan fasilitasnya dulu. Oke. Yang di daerah pelosok kan biasanya di daerah pelosok itu pasti fasilitasnya sangat berbeda dari yang di kota. Oke. Biasanya dari bangunan sekolahnya pasti itu sangat-sangat mungkin dikhawatirkan ya. Jadi saya pasti akan membangun sekolah itu, terus mungkin guru-guru di pelosok akan lebih menerima pelatihan ya. Oke. Oke, next jawabannya. Pasti itu close dulu dong untuk dia jawabannya. Sebagai menteri, yang dilakukan adalah melakukan pemerataan terhadap fasilitas. Jadi kita lihat ada beberapa sekolah yang fasilitas. Oke. Yang lain? Silakan. Saya akan menambahkan yang namanya mengikuti kemajuan zaman, di mana zaman sekarang ini kan lebih mengarah kepada teknologi dan menggunakan AI. Dan di saat ini pun dapat diketahui bahwa salah satu dari teknologi digital membuat beberapa guru itu menjadikan beban. Beban itu adalah beban di bidang administrasi digital guru. Karena dari kebanyakan guru sebanyak 50% guru itu mengalami beberapa kesulitan di bidang administrasi digital karena dengan adanya administrasi digital tersebut guru menjadi membutuhkan banyak waktu untuk mengisi beberapa formulir dan untuk memasukkan data dari penilaian dari siswa tersebut. Dan di era perkembangan zaman sekarang mungkin yang akan saya lakukan adalah menambahkan yang namanya AI di dalam bidang administrasi tersebut agar guru dapat lebih mudah untuk menyelesaikan berkas dan mengisi nilai. Oke, jadi Iqbal lebih concern pada software yang digunakan guru, penambahan AI agar kerja mereka lebih ringan. Tepuk tangan untuk Iqbal ya. Ada 2 POP hari ini yang saya lihat. Satu, dia berbicara tentang bagaimana fasilitas setara. Yang kedua, bagaimana software itu setara. Pernah nggak kita bertanya bagaimana dengan fasilitas internet di Indonesia hari ini? Sebenarnya risetnya sudah dilakukan oleh Associate Professor yang bentar lagi akan jadi profesor di administrasi pendidikan, Bapak Habibie. Dia pernah melakukan riset tentang penggunaan internet di Indonesia. Ternyata Indonesia ini masih poor. Ya, risetnya Indonesia ini sangat poor tentang internet. Jadi banyak beberapa daerah, seperti daerah tertentu itu yang hari ini belum bisa menggunakan internet. Tapi kita doakan bahwa Indonesia hari ini baik-baik saja. Ya, oke. Kita lanjutkan. Oke, memahami esensi kebijakan pendidikan dan kita akan masuk pada teori. Definisi kebijakan pendidikan ini kenapa ada publik? Karena kebijakan pendidikan itu hampir sama diterjemahkan oleh dan menjelaskan kebijakan pendidikan sebagai serangkaian pilihan secara sengaja dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu melalui penggunaan dan sumber daya publik. Jadi kebijakan itu digarisbawahi. Line-nya adalah serangkaian pilihan secara sengaja atau pilihan yang didesain secara sengaja oleh orang untuk apa? Mencapai tujuan. Berbeda dengan teori yang disampaikan oleh Anderson. Anderson menyebutkan kebijakan publik itu adalah rangkaian tindakan yang memiliki tujuan yang diarahkan oleh seorang aktor. Ada aktor di baliknya? Kalau pendidikan tadi aktornya siapa? Menteri? Ya, jangan sebut merek, jangan sebut merek. Bang. Yang menjadi aktornya adalah Menteri Pendidikan. Tapi kalau kebijakan yang tentang pertanian, yang menjadi aktornya adalah Menteri Pertanian. Oke, jadi aktor ada orang. Kemudian beberapa aktor menghadapi masalah atau kesempatan. Jadi ada aktor yang melakukan pekerjaan ini sebagai orang yang
melakukan tindakan untuk mencapai sebuah tujuan. Definisi kebijakan pendidikan menurut Tiller. Tiller menekankan bahwa kebijakan pendidikan adalah keputusan yang mempengaruhi arah tujuan pendidikan, seringkali dengan implikasi sosial dan budaya. Nah, kenapa ada implikasi sosial dan budaya? Tidak terlepas pendidikan kita ini terpengaruh oleh tatanan sosial dan budaya. Kenapa kok ada sosial budaya? Karena kita keragaman sosial budaya. Hampir di Indonesia ini, hampir semua Indonesia ini punya budaya. Itu yang kita kenal sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal yang ada di Jambi itu berbeda dengan kearifan lokal yang berada di Papua, di Jawa Barat, Kalimantan. Nah, kearifan lokal inilah yang menjadi menurut si Tiller menjadi keputusan yang mempengaruhi sebuah arah dan tujuan. Kita lanjutkan definisi berikutnya. Dari 3 orang yang menyampaikan konsep kebijakan tadi, kita melihat bahwa definisinya saling melengkapi dalam memahami esensi kebijakan sebagai respon terhadap masalah publik. Kebijakan dibuat sebagai respon masalah yang ada. Itu saya sebutkan tadi. Kenapa ketika saya tanya Anda menjadi menteri hari ini, apa yang menjadi respon Anda? Anda melihat bahwa masalah hari ini pendidikan adalah kurangnya fasilitas. Sedangkan Iqbal tadi menyampaikan apa? Masalah Indonesia hari ini adalah guru terlalu banyak disibukkan dengan administrasi. Sehingga Iqbal menyampaikan bahwa masalahnya terlalu sibuk dengan administrasi, dibuatlah AI. Itu kata si Iqbal. Iqbal ini suka buat tugas dengan AI ya? Ya Bang? Iya Pak. Oke, nah ini yang mencengangkan hasil riset PISA. PISA itu apa? Program of International Student Assessment. Ini dilihat dari penelitian PISA ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, yaitu literasi, numerasi, dan sains. Hari ini Indonesia dihadapkan dengan sebuah masalah yang besar. Numerasinya masih kurang, literasinya masih kurang, plus literasi digital. Loh Pak, kenapa ada literasi numerik yang masih kurang? Hampir kalau mau di riset, anak-anak, jangan anak-anak ya, kita mau saja anak-anak SD, SMP, SMA. Bahkan ada mahasiswa yang hari ini belum hafal perkalian. Yakin? Yakin? Mau saya uji? Kalau sebelum saya uji, ngaku lah, siapa yang hafal perkalian? Ada yang hafal perkalian? Apa semua? Saya uji bisa? Oke, saya coba uji ya. Yang hafal itu kan dulu? Yang hafal pun saya uji. Hafal semua? Soalnya ada. Coba saya coba numerasinya dia. Ini apa ya kalian? Apa lagi ya? Dia bilang apa? Saya coba dulu ya. Saya masuk perkalian susah ya. Perkalian 7. Oke? 7 kali 6. 7 kali 6? Benar. Oke. Ini yang saya sebut hasil pendidikan PISA ini adalah kita ini bukan nggak bisa tapi masih rendah. Rendah bisa, cuma masih rendah. Maka kita akan kalikan dulu 7 kali 5 3 tambah lagi 7 3 5 3 6. Nah, literasi kita seperti itu hari ini. Jadi bukan off the record, bukan nggak disimpan. Bisa kita mau bantu bisa nggak pernah bisa. Cuma ketika ditanya jawabannya ini tadi. Benar. Kita ini masih punya tantangan, nggak mau mikir. Ya, ini yang jadi masalah. Nanti kita akan bahas formulasi apa yang kita hadapi tentang ini. Nanti kita akan lihat di akhir ya. Lanjutkan dulu. Nih, ditambah lagi terakhir ada ancaman learning loss. Pak, Bapak dapat data ini dari mana? Learning loss ini terjadi ketika pandemi COVID-19. Itu terputus mata rantai pembelajaran. Kenapa putus? Karena banyak sekolah yang tidak melakukan tatap muka pengajaran. Kalau di luar, tatap muka yang tidak ada diganti dengan Zoom, benar-benar belajar. Tapi di Indonesia hari ini ketika Zoom, apa yang terjadi alasannya?
Tidak ada Sinyal. Apa lagi? Nada gota. Apa lagi? Mati lampu. Sehingga ada loss learning di sini, learning loss. Sehingga pengajaran di tahun pandemi tahun 19 ya? Iya kan namanya COVID-19. Berlanjut sampai 2020, 2021 ya. Nah, COVID ini menyebabkan kita tambah melosot lagi. Banyak siswa yang nggak belajar, termasuk kalian. Ya, zaman kalian nggak COVID? Iya. Zaman kalian apa? SMP SMA? Ngerasa nggak kalian nggak belajar di rumah? Ini learning loss. Maka learning loss yang membutuhkan kebijakan adaptif untuk pemulihan pendidikan. Itulah kenapa kemudian ada learning merdeka belajar. Kenapa kok ada merdeka belajar? Biar kita itu dipercepat belajarnya, tidak hanya membutuhkan dari sekolah. Kita lanjut lagi. Studi kasus yang terjadi lagi, school drop out statistik. Indonesia hari ini memiliki masalah besar, yaitu tingginya tingkat putus sekolah. Jadi masalah nggak di Indonesia? Masalah. Kenapa ini? Sosial, ekonomi, apalagi budaya. Bisa mempengaruhi, budaya bisa mempengaruhi, ekonomi bisa mempengaruhi, sosial bisa mempengaruhi. Misalnya, you ada circle, sama-sama anak yang tidak. Kebijakan itu sebenarnya bukan sekedar aturan yang menjadi respon atas perubahan, tetapi kebijakan itu adalah keputusan yang menentu masa depan kehidupan kita. Bukan hanya kita, tapi orang banyak. Salah kebijakan maka akan berpengaruh terhadap kehidupan orang banyak. Benar kebijakan akan menjadi sebuah kebaikan untuk bersama di kemaslahatan bersama. Sumbang saran. Nah, saya minta kalian nanti bisa saya kirimkan nanti scan code ini ke WhatsApp grup kita. Nanti scan code ini kalian bisa mengisi pertanyaan, nanti akan saya jawab di situ. Ya. Mungkin itu pertemuan dari saya hari ini. Thank you very much for your attention. Terima kasih perhatiannya. Saya ucapkan jangan lupa kerjakan tugas dan saya menantikan pertemuan minggu depan. Saya Edi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.